Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan selalu semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai tema 5 subtema 2, yaitu tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu ekosistem. Ada yang masih ingat apa itu ekosistem? Ya, benar sekali. Ekosistem adalah sekumpulan benda hidup dan benda tak hidup di suatu lingkungan yang saling berinteraksi. Dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan yang terbentuk akibat peristiwa makan dan dimakan yang dikenal dengan istilah rantai makanan. Kira-kira ada yang tahu apa itu rantai makanan? Untuk mengetahui apa itu rantai makanan, marilah kita baca teks berikut ini. Nah, anak-anak, setelah kita membaca teks rantai makanan, anak-anak tahu bahwa setiap paragraf terdapat ide pokok. Ide pokok juga bisa disebut dengan gagasan pokok atau pikiran utama. Ide pokok terdapat pada kalimat utama. Setiap paragraf terdiri dari satu ide pokok. Apa saja sih ciri-ciri dari ide pokok? Ciri-ciri dari ide pokok yaitu yang pertama, membuat persoalan pokok atau permasalahan inti. Kemudian yang kedua, permasalahan inti disampaikan secara eksplisit pada kalimat utama. Kemudian yang ketiga, ide pokok mempunyai kalimat penjelas atau kalimat pendukung dari kalimat utamanya. Kemudian yang keempat, kalimat penjelas atau kalimat pendukung disampaikan secara lebih khusus. Nah, cara menentukan ide pokok yaitu yang pertama, kita harus membaca seluruh kalimat dalam paragraf dengan cermat. Kemudian yang kedua, menentukan kalimat utama. Dan yang terakhir, menentukan ide pokok atau pikiran utama. Contoh, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Kalimat utama dari paragraf ini, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi, ide pokok atau pikiran utamanya adalah makhluk hidup memerlukan lingkungan. Nah, anak-anak, berdasarkan teks bacaan rantai makanan, anak-anak tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Nah, berikut ini, marilah kita simak gambar rantai makanan berikut ini. Apa saja sih peran dari makhluk hidup dalam rantai makanan? Peran makhluk hidup dalam rantai makanan yang pertama yaitu sebagai produsen. Nah, produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Kemudian, yang kedua sebagai konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga bergantung pada makhluk lain. Contohnya hewan. Dan yang ketiga, yaitu sebagai pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya yaitu bakteri, jamur, dan cacing tanah. Nah, anak-anak simak gambar piramida rantai makanan berikut ini. Kalian bisa lihat di bagian paling bawah adalah produsen. Nah, produsen ini adalah tumbuhan hijau dan memiliki jumlah yang paling banyak. Kemudian di atasnya adalah konsumen satu. Nah, konsumen satu ini adalah hewan herbivora atau omnivora. Di sini jumlah konsumen satu lebih sedikit dibandingkan produsen. Nah, kemudian di atasnya ada konsumen dua. Jumlahnya lebih sedikit dari konsumen satu. Nah, konsumen dua ini adalah hewan-hewan karnivora dan
Yang paling atas adalah konsumen 3 atau konsumen puncak. Nah, di sini adalah hewan-hewan karnivora dan jumlahnya semakin sedikit serta tidak ada lagi yang dapat memakan konsumen puncak ini. Baik anak-anak, perhatikan contoh rantai makanan dalam ekosistem sawah berikut ini. Nah, di sini yang pertama yaitu ada produsen, yaitu tumbuhan hijau yang dapat membuat makanannya sendiri. Di sini contohnya yaitu padi. Kemudian, produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1 atau hewan herbivora atau omnivora. Di sini contohnya yaitu tikus. Kemudian, tikus dimakan oleh ular atau konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Nah, selanjutnya setelah konsumen tingkat 2 ini mati, kemudian diuraikan oleh pengurai, yaitu jamur. Nah, hasil dari penguraian ini akan menjadi makanan bagi produsen. Nah, jadi rantai makanan seperti ini akan selalu berputar. Nah, untuk memudahkan kita untuk menghafal rantai makanan ini, marilah kita menyanyikan lagu rantai makanan dengan nada menanam jagung. Nah, sebelumnya, Ibu contohkan terlebih dahulu. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1 hewan herbivora, konsumen 2 hewan karnivora, juga pengurai ialah jamur. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, juga pengurai. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Ayo kawan, kita belajar komponen dalam rantai makanan. Ada produsen, tumbuhan hijau, konsumen 1 hewan herbivora, konsumen 2 hewan karnivora, juga pengurai ialah jamur. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Makan, makan, makan dimakan. Itulah proses rantai makanan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk PR, anak-anak silahkan membuat rantai makanan dari hewan-hewan yang ada di sekitar rumah kalian. Nah, sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada, cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.